Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bermajelis, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah. Dan kita masih membahas tentang ibadahnya atau ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dan juga puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharaini amin. Qal babu salati tatawwu'i fil baiti. Beliau mengatakan bab yang ke-42, bab salat sunnah di rumah. Di sini beliau menyebutkan satu hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan qala haddatsana Abbas al-Anbari qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Muawiyah bin Salihin anil Ala ibn al-Harith an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah bin Sa'ad qal. Dari sahabat Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati, tentang pelaksanaan salat, fi baiti, di rumahku, wassalati, dan salat fil masjid, di masjid. Maksudnya beliau ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih utama, saya salat itu di rumah sendiri atau di masjid? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qad tara, sungguh engkau telah mengetahui, ma aqraba baiti, betapa dekatnya rumahku, minal masjid, dari masjid. Jadi di sini Nabi SAW menjawab, sebelum menjawab pertanyaan, beliau menjelaskan ya, kepada sahabat tadi, kamu tahu bagaimana rumah saya itu dempet dengan masjid. Jadi rumahnya Nabi SAW itu dempet dengan masjid ya. Bahkan perbincangan yang ada di masjid terkadang bisa terdengar oleh Sayyidah Aisyah yang berada di rumahnya ya, karena saking dekatnya ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan rumah saya itu sangat-sangat dekat dengan masjid. Falaan usalliya fi baiti, maka sungguh aku salat di rumahku, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min, dari an usalliya fil masjid, daripada aku salat di masjid. Illa, kecuali antakuna, salat tersebut adalah salatan maktubatan, salat wajib. Maka di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salat di rumah itu lebih utama ya, lebih utama daripada salat di masjid, kecuali untuk salat wajib ya, kecuali untuk salat wajib ya. Dan di sini Rasulullah SAW juga mempraktekkan di hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya pernah ada yang kita baca atau yang belum kita baca. Nabi SAW sholat di rumahnya, ya.
salat malam di rumahnya, ya. Kemudian salat rawatib di rumahnya, ya. Jadi memang untuk salat sunnah maka yang lebih utama adalah dilaksanakan di rumah, ya, dilaksanakan di rumah. Ya, namun tetap sah dilaksanakan di masjid, ya. Kecuali salat wajib. Kalau salat fardu, salat 5 waktu, maka dilaksanakan di masjid. Ya. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ya. Ada juga salat-salat sunnah yang dia lebih utamakan dikerjakan di masjid, yaitu salat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Maka dia lebih afdal di mana? Di masjid. Karena berjamaah. Contohnya semisal apa? Seperti salat sunnah apa? Taraweh. Taraweh di masjid. Contoh yang lain misalkan salat gerhana. Maka dianjurkan di masjid. Karena apa? Dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya hukum asalnya salat sunnah yang lebih utama dikerjakan di rumah. Kecuali yang pertama salat fardu, salat wajib. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Ya, salat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Ya. Dan juga yang ketiga dikecualikan salat sunnah yang berhubungan langsung dengan masjid. Salat sunnah yang langsung berhubungan dengan masjid. Karena memang hubungannya dengan masjid, ya mau nggak mau memang dilaksanakan di masjid. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Contoh yang lain misalkan salat sunnah tawaf. Ya, salat sunnah apa? Salat sunnah tawaf. Ya. Ya, salat sunnah tawaf. Ya. Jadi dikerjakannya bukan di rumah tapi di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram. Baik. Kemudian berikutnya. Bab berikutnya adalah bab tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang ke-43. Beliau mengatakan qala babu ma jaa fi shaumi Rasulillah. Bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bab ini Imam Tirmidzi akan menyebutkan beberapa hadis, ya, cukup banyak hadisnya yang berhubungan tentang puasanya Nabi. Terkhusus lagi puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Maka di sini beliau mengatakan hadis yang pertama pada bab ini, qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Abdullah ibnu Syaqiq qala. Dari Abdullah bin Syaqiq beliau mengatakan sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana yasumu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hatta naqula qad shama, ya, hingga kami mengatakan bahwasanya sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa yuftiru, dan Nabi juga tidak berpuasa hatta naqula, hingga kami mengatakan qad aftara, sungguhnya Nabi tidak berpuasa. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah melanjutkan wa ma shama Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa syahran kamilan, 1 bulan penuh, mundu qadimal Madinata, sejak datang ke kota Madinah, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan saja. Maka di hadis ini Sayyidah Aisyah menjelaskan kepada muridnya Abdullah bin Syaqiq tentang bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah menjelaskan Rasulullah itu puasa dan juga berbuka. Dalam artian, ya, Rasulullah itu sering berpuasa dan Rasulullah juga sering tidak berpuasa. Jadi pertengahan, ya. Jadi tidak puasa terus itu setiap hari berpuasa, tidak, dan juga tidak sama sekali tidak pernah puasa. Jadi pasti ada saja hari-hari yang mana Rasulullah SAW berpuasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan amal atau puasanya Rasulullah SAW itu tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Ya. Al-wasat, ya, di pertengahan, ya.
Jadi Nabi SAW dalam satu bulan atau dalam satu pekan pasti ada puasanya, ya, tapi juga tidak setiap hari puasa. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh selama satu bulan kecuali Ramadan. Ya. Dalam artian kalau zahir dari yang tampak dari hadis ini adalah Rasulullah SAW, ya, selain bulan Ramadan maka tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh. Berarti satu bulan itu pasti ada yang tidak berpuasa. Ya. Baik. Nah, di sini menunjukkan, ya, bahwasanya atau faedah dari hadis ini adalah, ya, hendaknya bagi seorang Muslim berupaya, ya, berupaya dalam satu bulan paling tidak ada hari-hari yang mana berpuasa. Ya. Misalkan kalau Daud maka bagus. Kalau tidak bisa maka Senin Kamis. Kalau tidak bisa maka sebagaimana yang diwasiatkan sahabat Abu Hurairah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, yaitu paling tidak setiap bulan berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Ya, nanti ada hadis yang menjelaskan tentang puasa 3 hari tersebut. Baik. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan dalam satu bulan itu kecuali pasti ada waktu-waktu yang mana Rasulullah berpuasa. Adapun untuk bulan Ramadan maka beliau berpuasa secara penuh, ya, full satu bulan. Ya. Baik, berikutnya hadis yang kedua, qala hadatsana Ali bin Hujrin qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, ya, khadim Rasulullah, ya, pembantunya Rasulullah SAW, annahu su'ila, bahwasanya sahabat Anas bin Malik pernah ditanya tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka sahabat Anas mengatakan, kana yasumu minasyahri, bahwasanya Rasulullah itu berpuasa dalam satu bulan, hatta nara, hingga kami menyangka atau melihat, an la yurida an yuftira minhu, Rasulullah tidak pernah tidak berpuasa. Ya. Wa yuftira, dan dalam satu bulan, ya, beliau tidak berpuasa, hatta nara, hingga kami menyangka, an la yurida an yasuma minhu syai'a, Rasulullah tidak berpuasa sama sekali dari satu bulan itu. Ya. Dalam artinya tadi seperti penjelasan Sayyidah Aisyah, jadi selama satu bulan itu pasti saja Rasulullah itu ada waktu puasanya, ada waktu tidak puasanya, seperti itu. Wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan, dan kamu, ya, tidaklah mau untuk melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kondisi salat, illa ra'aitahu musalliyan, kecuali kamu akan melihat Nabi salat. Wala naiman illa ra'aitahu naiman, dan beliau tidur, ya, atau dalam kondisi tidur kecuali memang Rasulullah sedang tidur. Dalam artian, ya, kamu itu kalau melihat Nabi, kalau misalkan bermalam bersama Nabi, ya, bermalam bersama Nabi, ya, kalau kamu tidak ingin melihat Nabi sholat, kamu melihat Nabi, ya, Nabi sholat. Ketika kamu mau melihat Nabi, menyangka Nabi ini ya, Nabi tidak sedang tidur, ya, ternyata Nabi tidur. Jadi dalam artian Rasulullah SAW untuk malam harinya dalam masalah sholat juga membagi malamnya. Ada waktu di mana Rasulullah SAW sholat, ada waktu di mana Nabi SAW tidur. Ya, jadi memang ibadahnya Nabi itu pertengahan, ya, tidak terlalu memberatkan umatnya, dalam artian tidak terlalu full dalam semalam, tidak tidur sama sekali, siang hari setiap hari puasa, tidak. Ya. Baik. Makanya di sini Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah beliau mengatakan, wal hasil anna shaumahu wa salatahu sallallahu alaihi wasallam kana ala ghayatil i'tidal fala ifrat fihima wala tafrid. Ya. Maka kesimpulannya memang puasanya Nabi, salat sunnahnya Nabi itu memang proporsional, ya. Jadi tidak terlalu berlebihan, ya, tapi juga tidak melakukan tidak terlalu berkekurangan. Jadi memang proporsional, ya. Jadi kalau dalam satu bulan, ya, Nabi itu pasti ada hari di mana Rasulullah berpuasa, ya, juga ada di mana hari di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa.
Baik. Kemudian ya, hadis yang berikutnya ya, masih yang senada dengan hadis yang sebelumnya tentang puasa selama 1 bulan. Hadis yang ketiga ini ya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishrin qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, beliau berpuasa, hatta naqula, hingga kami mengatakan mayuridu an yuftira minhu. Ya. Nabi SAW tidak mau untuk tidak berpuasa. Jadi Nabi SAW berpuasa setiap harinya. Ya semakna dengan sahabat Anas ya. Wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasum, dan beliau itu dalam 1 bulan tidak berpuasa hingga kami menyangka Rasulullah memang tidak mau untuk berpuasa. Ya. Wa ma shama syahran kamilan, dan tidaklah Rasulullah SAW berpuasa selama 1 bulan secara penuh, mundu qadimal Madinah, sejak beliau datang ke Madinah, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Maka di hadis ini juga semakna dengan hadis yang diriwayatkan sahabat Anas tadi, juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya memang ketika dalam 1 bulan Nabi memiliki hari-hari yang mana beliau pasti berpuasa. Tapi juga Nabi memiliki hari-hari yang mana beliau juga tidak berpuasa. Ya, itu makna dari ucapan para sahabat yang mempersaksikan bagaimana puasanya Nabi dalam 1 bulan. Ya, Nabi itu dalam 1 bulan berpuasa seperti orang yang tidak mau tidak berpuasa, puasa setiap hari. Tapi juga Nabi itu tidak berpuasa seperti orang yang memang tidak mau berpuasa. Ya, maknanya itu adalah itu tadi, yaitu memang dalam 1 bulan ada hari yang Rasulullah SAW berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibn Abil Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah. Dari Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Beliau mengatakan qalat ma ra'aitun nabi, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini, berpuasa selama 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut, illa Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban, wa Ramadan, dan bulan Ramadan. Ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan hadzal isnadu sahih, ya, ini adalah sanad yang sahih. Wa hakadha qala an Abi Salamah an Ummi Salamah wa rawa hadzal hadits ghair wahidin an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahtamilu an yakuna Abu Salamah ibnu Abdurrahman qad rawa hadzal hadits an Aisyah wa Ummi Salamah jami'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan tambahan dari Imam Tirmidzi tentang hadisnya. Ya. Baik. Nah, di hadis ini, yaitu hadisnya Ummi Salamah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa secara berturut-turut selama 2 bulan, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Akan timbul pertanyaan, seolah-olah dalam hadis ini Rasulullah berpuasa sebulan penuh di 2 bulan ini. Ya, di 2 bulan ini. Karena memang dalam riwayat hadis yang habis ini, ya, setelah ini ada hadisnya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW ya, berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, setiap hari. Jadi full 1 bulan Sya'ban itu puasa. Ya. Nah, ini bagaimana mengkompromikan hadis ini, ya, yang mengatakan Rasulullah itu berpuasa Sya'ban selama 1 bulan penuh, dengan hadis yang sebelumnya tadi, hadisnya Anas, hadisnya sahabat Abu Ibn Abbas, dan juga hadisnya Sayyidah Aisyah yang mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Bagaimana kita menggabungkan hal semacam ini? Ya, maka para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwasanya
hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW berpuasa Sya'ban selama 1 bulan penuh, ya, selama 1 bulan penuh, itu maknanya bukan memang benar-benar 1 bulan, ya, bukan benar-benar 1 bulan full seperti Ramadan, bukan. Tapi selama Sya'ban itu hampir setiap hari Rasulullah berpuasa. Ya, namanya hampir, jadi pasti ada hari yang Rasulullah tidak puasa. Ya. Ada hari yang mana Rasulullah tidak berpuasa. Ya. Jadi karena hampir, ya, berarti mayoritas harinya digunakan untuk berpuasa. Tapi ada sebagian kecil yang Rasulullah tidak berpuasa. Ya. Ya. Apa namanya dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab bisa, ya, dan itu termasuk dalam bahasa Arab, ya, dalam aturan bahasa Arab menyebutkan keseluruhan untuk hal yang mayoritas, ya, untuk hal yang mayoritas, ya, mengatakan sudah semuanya gitu, ya, padahal masih ada yang tersisa, itu boleh dalam bahasa Arab, itu boleh, ya, ya, itu boleh. Taib, ya. Ya, kalau misalkan kita di apa namanya di tradisi bahasa Jawa, misalkan jangkepi gitu, ya, misalkan kembalian berapa? 800 rupiah misalkan, ya sudah sekalian 1000 gitu ya. Sebenarnya ya enggak 1000, sebenarnya di 800 ya, ada 200 yang ini, tapi ya sekalian lah, sudah nggak apa-apa gitu ya. Dan itu dimaklumi juga oleh manusia. Ya. Jadi orang Arab juga seperti itu. Jadi mengatakan keseluruhan, tapi ada yang sebenarnya ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Ya. Maka adapun hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, itu memang benar-benar penuh. Jadi tidak pernah tidak berpuasa. Tapi kalau untuk yang Sya'ban, ya, untuk yang Sya'ban, maka di situ maknanya adalah mayoritas daripada hari-hari selama 1 bulan Sya'ban itu digunakan Nabi untuk berpuasa. Ya. Itu melebihi dengan bulan-bulan yang lainnya. Baik. Sebagaimana hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya ini menjelaskan bahwasanya Nabi menjelaskan atau Nabi berpuasa Sya'ban seluruh hari-hari dalam bulan Sya'ban. Ya. Di mana di sini dikatakan qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdah an Muhammad ibn Amr qala hadatsana Abu Salamah an Aisyah. Ini malah riwayatnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini yang meriwayatkan Rasulullah tidak berpuasa selama 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Ya, tapi di riwayat lain Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan di sini. Lam ara Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yasumu fi syahrin, berpuasa dalam 1 bulan, aktsara min siyami fi Sya'ban, melebihi berpuasanya Nabi dalam bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila, bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Bahkan yasumuhu kullahu, bahkan Nabi berpuasa seluruh hari-harinya. Nah, itu tadi adalah ucapan Sayyidah Aisyah yang mengatakan Nabi SAW berpuasa seluruh hari dalam bulan Sya'ban. Tapi maknanya adalah tadi yang sudah kita sebutkan, supaya tidak bertabrakan dengan riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa selama 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Ya, jadi cara menggabungkannya adalah seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, ini mengenai tentang puasa sunnah. Ya. Di sini beliau mengatakan qala hadatsana Qasim ibn Dinar al-Kufi qala hadatsana Ubaidillah ibn Musa wa Talq ibn Ghannam an Syaiban an Asim an Zir ibn Hubaish an Abdullah qala. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa min ghurrati kulli syahrin, di setiap awal bulan, salasata ayyam, 3 hari. Ya, 3 hari. Wa qallama kana yuftiru, dan sedikit sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak berpuasa yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ya.
Baik, maka di hadis ini ada penjelasan, ada faedah bagi kita, dianjurkan untuk berpuasa di awal bulan di setiap bulannya. Berapa hari? Yaitu 3 hari. Ya, 3 hari. Ya. Jadi untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan, maka ini yang paling afdal adalah di pertengahan bulan. Ya, yang sering kita sebut dengan ayamul bid. Ya. Itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah, ini yang paling utama. Ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka boleh dilaksanakan di awal atau di akhir. Boleh dilaksanakan di awal atau di akhir. Sebagaimana di hadis ini, hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terkadang berpuasa di awal bulan selama 3 hari. Jadi di awal bulan ya, mungkin tanggal 1, tanggal 2 ya, di situ beliau berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari. Kemudian di sini beliau juga mengatakan bahwasanya sangat jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpuasa di hari Jumat. Ya. Dalam artian apa? Dalam artian ya Rasulullah itu berpuasa ya cukup sering berpuasa di hari Jumat. Cukup sering berpuasa di hari Jumat. Ya. Akan tetapi sebagian dijelaskan oleh para ulama, karena dalam hadis yang lain ya puasa hari Jumat ini termasuk puasa yang dimakruhkan ya, masuk puasa yang dimakruhkan. Maka untuk menggabungkan dengan hadis ini ya, maknanya Rasulullah berpuasa di hari Jumat itu juga berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya ya. Ya, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya ya. Jadi tidak masalah berpuasa di hari Jumat ya. Ya, tidak masalah berpuasa di hari Jumat ya. Selama apa? Selama sehari sebelumnya dia berpuasa atau sehari setelahnya. Jadi Jumat Sabtu atau Kamis Jumat. Ya, tapi kalau misalkan puasa hanya hari Jumat saja, ya maka sebagian ulama memakruhkannya. Ya, sebagian ulama memakruhkan karena ada riwayat dalam hal tersebut. Baik. Nah, ini termasuk salah satu puasa sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 3 hari di setiap bulan. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Hafsin Amr ibn Ali, qala hadatsana Abdullah ibn Daud, an Thawr ibn Yazid, an Khalid ibn Ma'dan, an Rabi'ah al-Jurashi, an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga puasa Senin dan Kamis. Ya, ini kesunahan puasa Senin dan puasa hari Kamis. Ya. Dan hadis berikutnya juga menjelaskan tentang keutamanya. Di sini dikatakan ya, hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya, qala hadatsana Abu Asim an Muhammad ibn Rifa'ah an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, tu'radul a'mal, amal itu dihadapkan kepada Allah, maksudnya yaumal itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu, maka saya menyukai, an yu'rada amali, amal-amalku dihadapkan kepada Allah, wa ana shaim, dan dalam kondisi saya sedang berpuasa. Ya, maka di dalam 2 hadis ini, hadis yang pertama tadi hadisnya Sayyidah Aisyah, hadis yang kedua hadisnya Abu Hurairah. Dalam 2 hadis ini ada faedah bagi kita, yaitu disunahkan atau termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya, setiap hari Senin dan hari Kamis, bagaimana dalam riwayat atau hadisnya Sayyidah Aisyah tadi. Ya, kemudian kalau ditanya, apa keutamaannya? Maka sebagaimana dalam hadisnya sahabat Abu Hurairah, keutamaannya karena pada setiap hari Senin dan Kamis amal hamba itu dihadapkan kepada Allah, diangkat. Ya, amal hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik. Nah, bagaimana dengan ini kan disebutkan bahwasanya amal hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Nah,
Dalam beberapa riwayat dalam hadis ya disebutkan di sini ya, sebagaimana misalkan hadis dalam riwayat Muslim disebutkan yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Bahwasanya setiap hari amal itu diangkat, maksudnya dilaporkan kepada Allah. Kalau amal-amal pada malam hari dilaporkan siang hari, amal-amal siang hari dilaporkan malam hari. Ya, dilaporkan malam hari. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya amal seorang hamba ya pada malam nisfu Sa'ban itu diangkat, ya, diangkat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain ya, pada malam Lailatul Qadar amal-amal itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Yang satu mengatakan amal itu diangkat setiap hari Senin, Kamis. Yang satu mengatakan setiap hari, bahkan sehari 2 kali, malam dan siang. Ada yang mengatakan setahun sekali, itu ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di Lailatul Qadar. Ya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya amal-amal seorang hamba itu memang ada yang dihadapkan, ada yang harian diangkat kepada Allah, seperti tadi penjelasan dalam riwayat disebutkan bahwasanya amal malam hari diangkat dilaporkan siang hari, amal siang hari dilaporkan malam hari. Ada yang dilaporkan mingguan, ya, dilaporkan setiap hari Senin dan hari Kamis, ya, itu dilaporkan kepada Allah. Ada yang dilaporkan tahunan, ya, jadi per tahun, yaitu tadi di bulan Sya'ban dan juga malam Lailatul Qadar. Itu yang disampaikan oleh para ulama untuk menyatukan hadis-hadis yang ada ini. Tapi ala kulli hal, ya, intinya adalah faedahnya dari hadis ini disunnahkan untuk berpuasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Baik, hadis berikutnya. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad wa Muawiyah ibn Hisham qala hadatsana Sufyan an Mansur an Khaythama an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahri, berpuasa dalam satu bulan, as-sabt, pada hari Sabtu, wal ahad, dan hari Ahad, wal itsnain, dan hari Senin, wa minasyahril akhar, dan pada bulan yang lain, ats-tsulatsa, pada hari Selasa, wal arbi'a, dan hari Rabu, wal khamis, dan hari Kamis. Baik. Ya. Maka di hadis ini, ya, di hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ya, 3 hari di setiap bulan. Ya. Hukum asalnya kalau misalkan itu dilakukan secara berurutan, maka tidak ada hari-hari yang dimakruhkan. Ya, tidak ada hari-hari yang dimakruhkan. Ya. Ya. Hari Sabtu, ya, hari Ahad, hari Senin, maka boleh dilaksanakan di 3 hari itu. Atau misalkan dimulai hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ya, tidak masalah. Ya. Maka di sini faedahnya adalah, ya, boleh melakukan puasa 3 hari di setiap bulan, ya, di hari apapun secara berurutan, ya, di hari apapun secara berurutan, ya. Kecuali tentu hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti hari Id dan juga hari Tasyrik, ya. Maka itu tidak sah untuk berpuasa, ya, tidak sah untuk berpuasa. Tapi selain hari itu ya boleh, silakan. Ya, mau hari Sabtu, mau hari Jumat, mau hari Ahad, ya, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ya silakan. Ya, jadi bebas untuk berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Tapi tadi kita sebutkan bahwa yang paling afdal memang di pertengahan bulan, ayamul bid, ya, 13, 14, 15. Tapi kalau misalkan tidak bisa, maka boleh di awal bulan, boleh di akhir bulan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Mus'ab al-Madini an Malik bin Anas an Abi Nadhr an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin, berpuasa di setiap bulan, aktsara min siyamihi fi Sya'ban, melebihi berpuasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di
di bulan Sya'ban. Baik. Ya, hadis ini ya penjelasan tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Maka termasuk yang disunahkan, yang dianjurkan adalah berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak, ya bukan cuma berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Termasuk kesunahan. Ya, tapi tidak ada khusus, ya, tidak ada khusus ini puasa Sya'ban dalam tanda kutip khusus, ya, khusus itu bukan seperti itu, tapi memperbanyak di bulan Sya'ban tersebut, entah itu puasa Senin Kamis, kemudian 3 hari di pertengahan bulan, ya, kemudian mungkin sekalian puasa Daud, ya, atau bahkan setiap hari berpuasa pun tidak masalah, ya. Jadi memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah yang disebutkan tadi, bisa puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau misalkan puasa khusus, ya, khusus puasa Sya'ban dengan penyebutan puasa Sya'ban khusus di hari apa, maka ini tidak diriwayatkan oleh Nabi SAW. Yang ada adalah ketika bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak puasa apapun, ya. Saya niat puasa sunnah gitu saja, ya boleh, silakan, ya boleh, ya. Jadi boleh berpuasa di bulan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini juga termasuk kesunahan, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, Nabi SAW kalau di bulan Sya'ban sangat jarang sekali untuk tidak berpuasa. Ya, kebanyakan setiap hari, bahkan hampir setiap hari berpuasa. Ya, itu Nabi SAW. Baik, kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mahmud, qala hadatsana Abu Dawud, qala hadatsana Syu'bah an Yazid Ar-Rishk, qala sami'tu Mu'adzah, qalat qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 3 hari di setiap bulan? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, na'am, iya. Qultu, kemudian aku bertanya, min kana yasum, di hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana la yubali min ayyihi shoma, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan di hari apapun beliau berpuasa. Ya, pokoknya selama apa? Selama itu masuk dalam bulan yang baru, maka beliau langsung berpuasa 3 hari. Ya, entah terkadang itu Nabi pas di tengahnya, terkadang Nabi di awalnya, ya, atau Nabi terkadang di akhirnya, ya. Jadi memang secara umum disunahkan berpuasa 3 hari setiap bulan, ya, setiap bulan. Dan secara khusus, ya, lebih diutamakan kalau misalkan pertengahan bulan, ya, pertengahan bulan. Ya, maka dalilnya adalah hadis ini, bahwasanya Nabi SAW ya berpuasa 3 hari gitu saja. Ya, Nabi jarang memperhatikan hari-hari khusus, enggak. Ya, pokoknya 3 hari selama 1 bulan ya sudah. Kadang tengah, kadang awal, kadang terakhir. Baik. Ya. Nah, maka di sini faedahnya termasuk puasa yang disunahkan adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Ya. Ini termasuk puasa sunnah, puasa 3 hari di setiap bulan. Ya, nanti ya ini disebutkan banyak sekali ya puasa-puasa sunnah, ibadah-ibadah puasa sunnah ini. Ya, kalau mau melaksanakan semuanya nggih, monggo kalau misalkan mampu. Tapi ya kalau misalkan nggak bisa, boleh kita pilih. Ya, karena syariat Islam itu luas gitu ya. Ya, kita beribadah kepada Allah itu luas ya. Tergantung orang itu mau atau cocok yang mana. Allah sudah menyediakan banyak sekali cara dan juga jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Ada orang yang ya saya puasa Senin Kamis saja, ya monggo silakan. Ya, ada yang mungkin semangatnya lebih kuat, ya Daud saja gitu, ya monggo silakan. Tapi kalau misalkan saya kurang kuat kalau misalkan Daud itu Senin Kamis, ya 3 hari setiap bulan, ya 3 hari di setiap bulan, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani, qala hadatsana Abdah ibn Sulaiman an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah.
Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, "Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah." Dahulu hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, ya. Hari Asyura itu adalah hari di mana dulu orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka berpuasa. Ya, mereka apa? Mereka berpuasa. Ya. Wa kana Rasulullah, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu juga berpuasa di hari Asyura juga. Falamma qadimal Madinata, ketika datang ke kota Madinah, shamahu wa amara bisyamihi. Nabi juga berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa juga di hari Asyura. Falamma fturidha Ramadhanu. Nah, ketika datang kewajiban berpuasa Ramadan, kana Ramadhanu huwal fariidhah, maka Ramadan menjadi puasa yang wajib, wa turika Asyura, dan ditinggalkanlah puasa Asyura. Maknanya ditinggalkan di sini adalah ya tidak lagi dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ya, makanya di sini kemudian diberi penjelasan, faman syaa shamahu. Maka setelah ada kewajiban Ramadan, ya Nabi menyampaikan siapa yang mau berpuasa Asyura silakan dia berpuasa. Wa man syaa tarakahu. Siapa yang tidak mau berpuasa ya silakan dia tidak berpuasa. Maka di hadis ini ya, atau hadis ini menjadi dalil ya, landasan termasuk sunnah berpuasa adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Ya. Yang disebut dengan hari Asyura. Ya, disebut hari Asyura karena berasal dari kata al-ashr. Ashr itu 10. Dan dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar ya, dan malam-malam yang 10. Itu disebut Asyura karena tanggal 10 gitu ya. Asyura karena tanggal 10. Ya. Maka di sini dianjurkan untuk berpuasa ya. pada hari Asyura. Nah, sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, maka di sini Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berpuasa Asyura. Nah, di sini ada khilaf, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan sebelum Ramadan puasa Asyura ini wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini mazhabnya Abu Hanifah. Adapun mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah mengatakan yang masyhur di antara para ulama Syafi'iyah bahwasanya puasa Asyura ini dari awal memang bukan wajib, tapi sunnah yang sangat-sangat ditekankan, dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Ya, ala kulli hal intinya setelah datang Ramadan maka puasa Asyura ini tetap menjadi puasa sunnah, dianjurkan untuk berpuasa. Ya, adapun ritual-ritual yang lain, ya, ritual-ritual yang berhubungan dengan Asyura, maka ritual-ritual tersebut ya, perlu ditunjukkan dalilnya. Ya. Ada yang ritual dengan sebenarnya dilakukan orang Syiah ya, pada hari Asyura mereka memperingati kematian Husain dengan bersedih, berkabung, memakai pakaian hitam ya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berkabung sendiri itu memang sangat-sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga Asyura identik dengan hari mistis gitu ya, sehingga senjata-senjata gaman-gaman itu diumbai gitu ya. Maka ini juga satu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertawakal hanya kepada Allah ya, dan tidak bertawakal kepada benda-benda semacam itu. Baik, mungkin azan dahulu kemudian kita lanjutkan beberapa hadis.
La haula wala Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka sebelum kita membaca hadis berikutnya, ada beberapa faedah yang berhubungan dengan hari Asyura ini. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Baijuri dalam syarahnya bahwasanya termasuk keutamaan puasa Asyura adalah puasa Asyura bisa menghapus dosa setahun. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, nasaum Asyura yukaffiru sanah wa saumu Arafah yukaffiru sanatain. Puasa Asyura ini termasuk faedahnya menghapus dosa setahun. Adapun puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan wa amma ma sya'a fihi minal khidabi wal iddihani wal iktihali wa tabkhil khububi wa ghairi dzalika fa mawdu'un muftara. Beliau mengatakan adapun yang tersebar tradisi setiap 10 Muharram, tradisi surah itu mungkin di tempat beliau, ya, beliau Mesir, ya. Kan beliau Syekhul Azhar di zamannya. Beliau Grand Syekh Al-Azhar di zamannya. Beliau mengatakan, ada yang tersebar setiap hari Syura itu ada orang-orang yang mereka al-khidab, mereka memakai warna-warna hiasan, ya, meminyaki rambut, kemudian memakai celak, ya, kemudian memasak biji-bijian. Maka beliau mengatakan wa dzalika fa maudhu'un muftara, maka hal-hal semacam ini adalah suatu hal yang diada-adakan, ya, ini adalah satu hal yang diadakan, ya. Hatta qala ba'dhum, bahkan ada sebagian ulama mengatakan al-iktihalu fihi bid'atun ibtada'aha qatalatul Husain. Ya, memakai celak pada saat tanggal 10 itu adalah suatu kebid'ahan, suatu hal yang diadakan, yang mana yang pertama kali mengadakan hal tersebut adalah para pembunuh Husain, ya, para pembunuh Husain. Ya, akan tapi di sini disebutkan lakin dzakara Suyuti fil Jami' Shaghir man iktahala bil itsmit yauma Asyura lam yarmut abada. Tapi ada riwayat yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir, dapat tersebut mengatakan siapa yang memakai celak dengan itsmit pada hari Asyura maka dia tidak akan pernah sakit mata. Hadisnya riwayat Baihaqi tapi dengan sanad yang dhaif. Ala kulli hal, ya, untuk ritual-ritual semacam ini, halal semacam ini, ya, maka perlu ada landasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu ada landasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar. Qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu Aisyah, aku bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'a? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dari hari-hari tertentu? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan kana amaluhu dimatan. Amalnya atau ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kontinu, berkelanjutan. Wa ayyukum yutiqu makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Dan siapakah dari kalian yang mampu sebagaimana Rasulullah SAW mampu melakukannya? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk merutinkan ibadahnya, merutinkan apa? Amalannya. Ya. Apa hubungannya hadis ini dengan bab puasa? Ya. Maka ini memberikan faedah kepada kita ketika kita mulai mungkin, ya, habis ini kita berazam, ya, saya ingin berusaha untuk punya wirid puasa lah, punya wirid puasa. Ya, paling enggak punya wirid. Pilihlah yang sekiranya kita itu benar-benar mampu untuk istiqomah. Ya. Jadi mungkin milih dengan dengan yang ringan. Dengan yang ringan dan hari yang mana kemungkinan besar di situ kita mudah untuk melaksanakannya. Misalkan saya mudah 3 hari setiap bulan ini
mudah insyaallah gitu. Ya bismillah, itu dilakukan dan berusaha untuk istiqomah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi ketika ditanya Sayyidah Aisyah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi pernah mengkhususkan ya hari-hari tertentu? Maka Sayyidah menjawab, ya amalnya Nabi itu istiqomah. Ya, Nabi itu kalau sudah menjalankan satu amalan kan beliau laksanakan terus istiqomah sampai beliau wafat. Ya, itu yang hendaknya kita contoh. Ya. Baik. Ya. Jadi jangan kita langsung punya semangat yang tinggi kemudian puasa dilaksanakan puasa Daud langsung misalnya, tapi selama 1 bulan habis itu sudah tidak berpuasa lagi, ya jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi pilihlah yang mana kiranya kita memang benar-benar mampu untuk apa? Untuk istiqomah dalam menjalankan puasa tersebut. Baik. Hadis berikutnya qala hadatsana Harun bin Ishaq qala hadatsana Abda an Hisham ibn Arwah an Nabihi an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertemu kepadaku wa indi imraatun, dan ketika itu ada satu wanita yang berada di rumah. Faqala, maka Rasul bertanya, man hadhihi, siapa wanita ini? Qultu, aku mengatakan fulanah, itu adalah fulanah gitu ya. La tanamul lail. Ya, dia itu tidak pernah tidur malam. Dalam artian melaksanakan sholat malam terus. Ya. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Ya, harusnya kalian itu mengamalkan satu amalan yang kalian mampu saja. Fa wallahi la yamallu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah kalian demi Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Ya. Kemudian Sayyidah Aisyah menambahi, wa kana habbu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai dari amal-amal itu yang mana pelaku amalan tersebut bisa istiqomah untuk menjalankannya. Ya, maka di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita, ya janganlah kita mengamalkan suatu amalan yang kita sendiri tidak mampu atau kita perkirakan kita tidak mampu untuk istiqomah. Ya, yaitu dengan amalan-amalan yang memberatkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan bosan hingga kita sendiri yang bosan. Apa maknanya bosan di sini? Maknanya Allah bosan di sini ya sudah, Allah tidak akan, atau Allah akan terus memberikan pahala sampai kita sendiri yang sudah tidak mau mengamalkan itu lagi, akhirnya Allah tidak memberikan pahala. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Ya. Kan lebih enak kalau misalkan kita istiqomah terus hingga kita diwafatkan Allah dalam kondisi mengamalkan amalan tersebut dan Allah masih memberikan pahala hingga kita menjelang wafat. Ya. Maka di sini faedahnya adalah ketika kita berusaha mengamalkan dalam hari ini, dalam bab ini adalah masalah puasa, ya kita pilih banyak puasa-puasa yang diberikan diajarkan Rasulullah, puasa-puasa sunnah, maka kita pilih yang paling mudah. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Hisham Muhammad ibn Yazid Ar-Rifa'i qala hadatsana Ibnu Fudail anil A'mash an Abi Salih qala sa'altu Aisyah wa Salamah ayyul amal kana habba ila Rasulillah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Qalata, maka keduanya mengatakan, yaitu Sayyidah Aisyah dan Salamah mengatakan madima alaihi wa in qalla. Amalan yang dicintai Nabi adalah amalan yang istiqomah dan yang istiqomah meskipun sedikit. Ya, maka di pembahasan ini musannif menutup dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan istiqomah, dengan harapan ketika disebutkan tadi ya tentang bagaimana puasa sunnahnya Nabi SAW dan bab sebelumnya bagaimana sholat sunnahnya Nabi, kan banyak sekali pilihan. Ya, ada tawaran-tawaran, kita tinggal pilih yang mana, mau diambil semua atau diambil sebagian. Tapi ingat, di sini musannif mengingatkan kepada kita juga, Nabi SAW mengingatkan, ya pilihlah yang kamu mampu, jangan pilih yang kamu tidak mampu. Dipilih yang kita mampu, yang mana kita bisa istiqomah. Nah, di sini ada hadis terakhir dalam bab ini. Tapi para ulama mengatakan, para ulama yang meneliti kitab Syama'il ini mengatakan, ya hadis ini sebenarnya nggak cocok ditaruh sini, ya. Karena hadisnya berhubungan dengan sholat. Ya, maka ada beberapa versi, karena kalau buku kitab-kitab syar'i seperti ini, ya itu proses sampai dicetak ini sebenarnya panjang. Karena mereka itu kan tulisannya ulama yang mungkin sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, gitu, atau 1000 tahun yang lalu mungkin, atau ratusan tahun yang lalu. Jadi
yang tinggal adalah manuskrip. Ya, manuskrip. Nah, terkadang manuskrip itu ada yang kurang, ada yang apa, ada yang salah ketika itu. Karena zaman dulu itu orang kan nggak ada fotokopi. Ya, ketika belajar yang nulis gitu saja, mungkin salah. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini salah taruh. Ya, dulu yang mengkopi itu salah taruh, ditaruh di bab ini. Ya. Sebenarnya bab sholat gitu, bab sholat. Ya. Tapi ala kulli hal kita akan baca hadisnya. Ya. Beliau mengatakan, qala hadatsana Muhammad ibn Ismail, qala hadatsana Abdullah ibn Saleh, qala hadatsani Muawiyah ibn Saleh an Amr ibn Qais, annahu sami'a Asim ibn Hamid qala sami'tu Auf bin Malik yaqul. Aku mendengar sahabat Auf bin Malik, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lailatan, pada satu malam, fastaka thumma tawadda. Kemudian Nabi bersiwak dan berwudu, thumma qama yusalli. Kemudian beliau salat, berdiri salat. Faqumtu ma'ahu, aku pun berdiri bersama Nabi untuk ikut salat. Fabada fastaftahal Baqarah. Kemudian Rasulullah memulai salat dengan membaca surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayatir rahmah illa waqafa fasal. Tidaklah Rasulullah melewati satu ayat tentang rahmat kecuali Rasulullah meminta kepada Allah rahmat. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Dan tidaklah Nabi melewati ayat yang berhubungan dengan azab Allah kecuali Rasulullah meminta perlindungan. Tsumma raka', kemudian ruku'. Famakatha raki'an biqadri qiyamihi. Kemudian Rasulullah rukuk seperti berdirinya, panjangnya. Ya. Wa yaqulu fi ruku'i, dan beliau membaca dalam rukuknya. Ya, ini termasuk zikir rukuk. Ya, bisa dibaca. Ya, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Ya. Ya, jadi ini termasuk doa rukuk. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Tsumma sajada biqadri ruku'i. Kemudian Rasulullah sujud. Panjangnya juga seperti rukuknya. Wa yaqulu fi sujudi, dan membaca pada sujudnya Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ya, sama dengan doa rukuk. Tsumma qara'a Ali Imran, kemudian Nabi membaca surat Ali Imran, tsumma suratan yaf'alu mithla dzalika, kemudian baca satu surat dan Rasulullah melakukan hal tersebut dalam salatnya. Itu tadi hadis yang memang berhubungan dengan salat, tapi dimasukkan bab puasa. Ya, dimasukkan bab puasa. Tadi para ulama ada yang mengatakan, yang meneliti kitab Syamil, ada yang mengatakan ini dulu orang yang menyalin naskahnya itu salah naruh hadis. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya dimulai dari bab ibadah, itu bab ini hanya judulnya bab ibadah saja, tidak ada bab sholat sunnah di masjid, di rumah tadi, bab puasa itu tidak ada. Imam Tirmidzi menulis bab ibadah dari awal masalah sholat itu sampai akhir bab ini. Ya, tapi ala kulli hal, ya, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya termasuk amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan salat malam, dan beliau memperpanjang salat malamnya, dan ketika beliau membaca ayat yang berhubungan dengan rahmat, beliau meminta, ya, Allahumma inni as'aluka rahmatik, ya, rahmatak, dan seterusnya. Kalau misalkan melewati ayat yang berhubungan dengan azab, maka Rasulullah meminta perlindungan, ya, Allahumma a'udzubika min adzabik, dan seterusnya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.